Sebenarnya maksudnya apa sih tadi, Mas? Dia sempat bilang Mas ada orang lain itu maksudnya apa? Dulu saya pernah ngelakuin kesalahan. Dan kesalahan saya itu emang benar-benar. Dan istri saya pun juga udah maafin saya. Jadi itu yang bikin Mas ketakutan? Istri Mas berteman sama cowok-cowok karena Mas udah punya kesalahan duluan kan? Iya, Mbak. Itu yang bikin ketakutan dalam hidup saya tuh. Loh, terus kenapa Mas jadi nuduh-nuduh istri Mas terus? Dikit-dikit emosi. Ini kalau gini kita jadi emosi nih. Apalagi Mas tadi nggak sengaja kena teman saya. Saya salah, Mas. Saya minta maaf. Mas kalau mau kita bantuin, Mas juga harus bantu kita dong. Dengerin omongan kita. Tahan emosi Mas. Ini gara-gara Mas datang marah-marah, kita kehilangan jejak nih. Sekarang mau ngapain kita? Nggak dapat apa-apa kan? Mati ya. Gue minta maaf ya atas kejadian tadi. Gue bener-bener nggak sengaja. Mas, Mbak, istri saya nelpon. Halo. Ya, halo Mas. Kamu di mana? Aku lagi di warung Mas Bobo. Kamu sama siapa? Ya, ada sama Al. Kamu tadi dari mana? Aku gak kemana-mana ya. Ya, tapi sama Al. Makan di warung Mas Bobo. Kamu serius? Kamu yang bohong? Serius, aku mau lagi sama Al. Ya udah. Mau bawain Enggak usah. Aku bisa makan di rumah. Ayo, sayang. Tuh kan, Mbak. Mas, dia bohong kan? Dia bilang dari tadi sama Al. Terus apa yang kita lihat tadi apa? Sekarang mau kemana ini? Kita ke rumah makan tepat dekat rumah. Saya tahu kok tempatnya. Mas, berhenti Mas. Ini tempatnya. Tuh kan, Mbak, Mas, lihat sendiri. Dia bohong lagi. Tadi dia di telepon, dia bilang dia sama Al. Ini dia saat nambah lagi satu orang. Tapi emang Alnya ada di sana kan? Iya, tapi dia bilang berdua. Ini bertiga, Mas. Kayak saya kenal loh sama tuh cowok. Itu Roni, Mas. Wah, ini udah kelewatan banget nih. Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Lu udah gue bilangin ya, lu jangan deketin istri gua. Masih aja lu deketin. Parah lu. Selama ini gua udah sabar sama lu. Tapi kali ini gua udah bener-bener gak sabar sama lu. Sayang. Lu selalu nuduh lagi sama gue. Dengerin aku dulu. Aku sama Al di sini cuma mau bantu Roni karena Roni mau ada wedding. Dia mau nikah. Jadi aku ngebantu Roni dan juga Al. Beneran Mas? Kamu gak percaya banget sih sama aku? Kamu lihat. Kok minta tolong sama Al sama istrinya? Kamu lihat. Maulana. Iya, Dia mau nikah. dengerin gua dulu nih. Ini beneran. Kita berdua mau bantuin Roni buat nikahannya. Ini bukan apa-apa nih. Nggak bermaksud apa-apa. Kita nggak ada maksud apa-apa. Ini coba kamu lihat. Bingung aku. Terus tadi kenapa kamu bohong? Kenapa kamu bilang cuma sama Al? Tak tahu ada Roni di sini. Udah, aku minta maaf aku bohong. Tapi kalau misal aku jujur, kamu pasti bawaannya marah-marah terus. Jadi aku nggak mau, aku meminimalisir supaya kamu nggak marah. Makanya aku bohong, aku minta maaf. Fani, kalau kamu terus-terusan bohong, kalau kayak gini aku makin marah sama kamu. Tapi kamu tuh nggak bisa kontrol emosi kamu. Makanya aku bohong sama kamu. Tapi aku sama Roni gak ada apa-apa. Bisa kayak sama Al. Aku sama Al ngebantuin Roni untuk wedding dia. Kamu tahu, kamu bikin aku negatif thinking mulu. Makanya aku terus-terusan cemburu sama teman-teman kamu. Berhenti kamu cemburuin aku. Allah. Aku nggak pernah ada main apapun di belakang kamu. Kamu nggak percayaan banget sama aku. Ini loh Mas.
gue minta tolong sama Al sama istri Maulana untuk buat acara pernikahan gue. Ya anggapnya dia untuk acara kecicilannya dia, WO kecicilan dia. Maksudnya buat dekorasi. Iya, buat acara gue nanti pernikahan. Cuma kesalahpahaman Maulana aja terlalu over sama gue. Soalnya gue pengen ngomong sama lu dari kemarin. Soalnya lu marah-marah mulu sama gue. Gue nggak tahu sebabnya apa. Jadi kan lu tahu kan permasalahannya apa? Kan bener kan? Mas tuh cuma salah paham selama ini. Lihat sendiri kan. Coba aja kalau Mas nggak kebawa emosi, ngomong baik-baik. Nggak bakal kayak begini juga kan? Enggak, gue tetap gak percaya mas. Masa mereka sahabatan terlalu dekat, cuman buat wedding doang. Coba ikut tanya. Lo ada hubungan spesial nggak sama Mbak Fani? Jujur gue sumpah nggak ada hubungan apapun sama dia. Kamu kenapa sih selalu curiga sama aku? Hah? Aku sama Roni nggak ada hubungan apa-apa. Sama siapapun juga aku nggak ada hubungan apa-apa. Gak mendingan lu cabut deh, lu pergi. Oke, diem dulu. Pan, gue nggak mau ada urusan lu lagi ya. Gue mendingan urusan sama Al aja. Bisa gitu dong Ron, aku jadi gak enak. Cabut lu gue bilang, pergi lu. Fani, Mbak, ngapain kamu kejar dia? Lu ngapain lagi lu kesini? Kan udah gue bilang, lu jangan gak bisa. Jangan dorong. Ngapain ada lu di sini? Lu jangan dorong-dorong dulu dong. Dia kan Ya, udah gue biar kasih tahu. Udah gue kasih tahu. Lu jangan ganggu istri gue lagi. Ngapain lu nongol di sini? Gue tanya sama lu, dia ngapain ada di sini? Ngapain dia di sini? Dan lu ngapain ada di sini? Udah lu cabut deh. Jangan dorong-dorong kayak gitu dong. Mendingan lu pergi deh. Enggak, ini tempat bebas, men. Oke, gue tahu ini tempat bebas, tapi nggak mesti ada dia di sini. Lu jangan tunjuk gue. Lu jangan tunjuk gue. Emosi terus mas. Gimana gue nggak emosi ada dia di sini? Terus kenapa kalau gue di sini? So, gue tanya sama lu, ngapain dia ada di sini? Ngapain dia ada di sini? Jawab pertanyaan aku, Fani. Mbak Fani ini jelasin dong, sebenarnya ada apa sih? Dari kemarin kamu pengen tahu kan? Apa yang sebenarnya terjadi antara aku sama Eza? Aku emang punya hubungan yang khusus sama Eza. Astagfirullahaladzim. Jangan bohong, Ban. Kamu tahu kenapa aku lebih memilih Eza? Kenapa aku punya hubungan sama Eza? Kamu pengen tahu? Alasannya apa? Hah? Karena dia lebih baik daripada kamu. Jangan bohong. Semenjak kamu ketahuan selingkuh, aku masih sakit hati. Bukan gara-gara Eza, aku kayak gini gara-gara kamu. Lu dengerin gue ya. Sampai kapan, Bang? Udah, Mas. Aku tahu, kamu bukan masa depan aku. Masa depan aku tuh dia. Astagfirullahaladzim. Karena dia lebih baik daripada kamu. Enggak, aku udah gak bisa. Aku udah gak bisa hidup sama kamu. Aku udah capek. Aku udah capek banget hidup sama kamu. Gara lu ya? Mas. Ya Allah. Jar lu. Sama cewek tuh. Mendingan lu cabut, gue bilang. Lu cabut sekarang. Lu berani bawa Fani, satu langkah, mati lu malam. Berani lu bawa Fani, gue tanya. Berani lu. Mas. Udah sih ah. Kamu mendingan ikut aku pulang. Enggak, aku udah gak bisa hidup sama kamu lagi. Karena aku sadar masa depan aku Eza bukan kamu. Aku udah gak bisa terima kamu lagi. Mbak, Mas tuh masih suami Mbak loh Mbak. Ya aku tahu Mbak. Aku tahu tapi aku udah gak, hati kecil aku udah gak mau terima dia lagi. Aku udah capek Mbak. Aku udah bener-bener capek sama dia dan aku memutuskan untuk milih Eza daripada dia. Bisa lagi sama kamu, aku gak bisa hidup sama kamu lagi. Aku gak bisa.
maaf, kamu ikhlasin aku. Lu sadar nggak sekarang kayak apa nih? Lu dapat hasil apa kayak gini? Semua gara-gara lo kan? Lo emosian, introspeksi diri sendiri. Ya kita nggak heran akhirnya istri lo milih orang lain. Yaudah sekarang kita anterin masuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannati rabbiha. Seorang wanita apabila dia beribadah kepada Allah hanya mengerjakan yang wajib saja, tapi kemudian di samping sholat dan berpuasa, dia taat kepada suaminya dan juga menjaga kesucian dirinya, maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang wanita saat menjadi seorang istri, menemani suami, mentaati suami selama suami memerintahkan sesuatu yang baik yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang haram. Karena la ta'ata fi makhlukin li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama seorang itu memerintahkan kemaksiatan. Tapi kalau suami memerintahkan yang baik, tidak ada alasan buat istri untuk tidak taat kepada suaminya. Dan kemudian dia jaga kesucian dirinya. Nah, di sini kemudian saat suami menjaga kesucian diri, kemudian istri juga seperti itu. Insya Allah ini adalah pasangan yang kompak dan akan selalu mendapatkan keberkahan. Karena di dalam Islam kita tidak mengenal istilah karma, tapi ini sunnatullah. Di Quran juga disebutkan laki-laki yang berzina akan mendapatkan istri yang berzina pula, dan begitu juga sebaliknya. Nah, apabila kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, pasangan yang menjaga diri, maka kita juga harus berusaha untuk menjaga diri kita dari perbuatan yang menyimpang, dari perselingkuhan dan lain sebagainya, sehingga pasangan kita pun akan terjaga. Dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kelanggengan rumah tangga, dan rumah tangga akan bermuara di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku, nah dalam hal ini kalau kemudian terjadi keributan di dalam rumah tangga, perselisihan di antara suami dan istri, dan ini sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, karena di zaman Nabi para sahabat pun ada di antara mereka yang kemudian berselisih paham dengan istrinya. Bahkan di dalam keluarga Nabi sekalipun ada riak-riak di dalam kehidupan. Nah, kalau memang kita ingin mencari solusi, jangan curhat kepada orang-orang yang apalagi kalau dia atau mereka adalah orang yang membenci kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.